Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersehati, bersekutu dalam persekutuan doa. Walaupun masih secara online, kita tetap bersuka cita dan bersyukur. Kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kita hidup dalam dunia yang terus bergejolak dan tak menentu karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda. Tetapi kita harus terus melangkah melanjutkan kehidupan kita. Di situasi yang sulit itu, kita butuh kepastian, butuh kedamaian dan ketenangan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menghibur kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Walaupun saat ini kita berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun hidup kita penuh dengan tantangan, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita nyanyikan lagu Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Mari kita bersehati masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami bersyukur seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa hanya di dalam Engkau ada kedamaian, hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Di dalam kondisi dunia yang sulit ini Tuhan, ajarkan kami untuk terus dapat menjalani hidup kami dengan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan, pimpin kami satu persatu, biarlah hati kami benar-benar siap dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi, dan dalam kami menaikkan pujian kepadamu, dan dalam kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Layakkan kami semua Tuhan, manusia yang berdosa ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami bersyukur dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Siapa yang tahu ayat hafalan kita minggu ini ada di mana? Ya, betul. Ada di Yohanes pasal 6 ayat 35. Siapa yang sudah menghafalkannya? Ya, baik. Mari kita sama-sama menghafalkan ayat ini di dalam Yohanes 6 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita ucapkan sekali lagi ya ayat hafalan ini di Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian bunyi ayat hafalan kita pada minggu ini. Biarlah ayat ini dapat kita renungkan, kita hayati, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kita dan kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Dialah roti hidup dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman-Nya dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Masih ingat ayat hafalan kita pada minggu ini? Mari kita ucapkan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Saudara, saya mengajak kita sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan refleksi daripada firman Tuhan. Engkaulah roti hidup yang akan memuaskan jiwa kami. Berkatilah akan pelayanan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dicari oleh orang-orang di dunia ini? Apa? Pasti semua jawabannya adalah uang. Betul tidak? Uanglah yang orang cari di dunia ini. Seperti lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang.
Saudara, sebenarnya bukan uang yang dicari orang, tetapi adalah kebahagiaan hidup. Yang dicari orang adalah kepuasan jiwanya. Uang hanyalah alatnya, saudara. Melalui uang mereka mencari kepuasan jiwanya, kebahagiaan hidupnya melalui apa? Hobi. Hobi apa, saudara? Makan. Hobi kuliner. Makanan yang enak yang ada dicari ke sana. Hobi apa lagi, saudara? Ada yang hobinya traveling. Mengunjungi satu kota ke kota yang lain, ke negara lain. Untuk apa? Untuk membahagiakan hidupnya, untuk puas, saudara. Ada yang hobinya shopping, saudara. Ada juga, saudara, melalui apa? Penumpukan kekayaannya. Melalui apa? Melalui bisnisnya. Ataupun juga ada yang mencari kepuasan jiwanya melalui apa? Kehidupan seksnya. Melalui kekuasaan dan sebagainya. Yang intinya adalah mereka mencari akan kepuasan jiwa, kebahagiaan hidup. Pertanyaannya, apakah semuanya itu dapat memuaskan jiwa manusia, membahagiakan jiwa manusia? Saya katakan, ya bisa, tetapi sifatnya sementara. Tidak selamanya. Ketika mereka mendapatkan itu, saudara, mereka dipuaskan. Tapi habis itu bagaimana? Kosong lagi jiwanya. Mereka dahaga lagi, mereka lapar lagi, dan mereka cari terus dan cari lagi, dan begitulah mereka akan berputar-putar, tidak akan memuaskan jiwanya. Selalu ada kekosongan jiwanya. Saudara, mengapa seperti demikian? Saya mau katakan karena semuanya itu bersifat materi, bersifat duniawi, bersifat fana, sementara. Sedangkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu hakikatnya adalah makhluk yang bersifat rohani. Sifatnya adalah kekal. Bukan yang bersifat fisik, duniawi, material yang fana yang semata-mata. Allah menciptakan kita segambar dan serupa Allah. Kita ini seperti Allah yang memiliki unsur roh dan bersifat kekal, saudara. Jiwa kita tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang bersifat materi belaka yang sifatnya sementara. Tidak bisa, saudara. Melainkan harus yang bersifat rohani, harus yang berorientasi kepada kehidupan rohani yang berorientasi kepada Allah yang bersifat kekal. Karena hakikat kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa Allah. Saudara, inilah yang Yesus sayangkan dengan orang banyak yang terus mengikuti Yesus. Yesus berkata, mengapa mereka bekerja untuk mendapatkan roti yang dapat habis dimakan, lalu mereka bisa lapar lagi? Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang bersifat kekal yang tidak bisa habis, yang dapat memuaskan jiwamu untuk selamanya. Yesus menyayangkan bahwa mereka tidak bisa melihat tanda-tanda yang mengacu kepada siapakah diri Yesus itu. Mereka terpusat pada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi. Maka Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Saudara, makanan jenis apa itu? Roti hidup, yakni Yesus itu sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi makanan yang bersifat kekal itu adalah Yesus, sang roti hidup. Saudara, mengapa Yesus katakan bahwa dirinya adalah roti? Karena roti adalah makanan pokok orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin kita bisa sejajarkan dengan roti itu dengan nasi buat kita pada saat ini. Tanpa nasi, kita susah untuk hidup, saudara. Tanpa roti yang makanan pokok, mereka susah untuk hidup. Saudara ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, melakukan mujizat, bekal apa yang dibawa oleh anak kecil itu? Roti, saudara, dan ikan lauknya. Masih ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari, sedang lapar-laparnya, iblis mencoba Yesus untuk apa? Mengubah batu menjadi roti, kembali roti.
Jadi roti adalah makanan pokok mereka. Tanpa roti mereka akan mati karena tidak ada makanan. Artinya roti itu adalah sesuatu yang vital, yang tidak harus ada untuk mendukung kehidupan. Jadi Yesus mau katakan tanpa dirinya kamu tidak bisa hidup karena tidak ada makanan. Ketika Yesus berkata, akulah roti, tetapi bukan semata-mata roti, tapi roti hidup. Saudara, kata hidup yang dipakai oleh Yesus di sini, kata hidup yang mengacu kepada hidup roh, hidup spiritual, saudara. Kehidupan roh jiwa kita. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah kata zoe, bukan kata bios, saudara. Bahasa Yunani ada dua kata hidup, yaitu kata bios yang mengacu kepada kehidupan fisik tubuh biologis kita, biological life kita. Dia menggunakan kata bios. Sedangkan ada kata lagi, saudara, yaitu joy, saudara ya, itu mengacu kepada kehidupan rohani, kehidupan roh jiwa, kehidupan spiritual life kita. Nah, ketika Yesus menggunakan kata roti hidup, maka kata hidup yang mengacu kepada kehidupan roh kita, kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas. Jadi Yesus sebagai roti hidup adalah Yesus sebagai pemenuhan kebutuhan makanan rohani. Yang tanpa Yesus yang adalah roti hidup ini, maka kehidupan rohani kita, kehidupan jiwa kita, kehidupan roh kita akan mati. Jadi sama seperti tubuh jasmani kita, jika tanpa makanan akan mati. So, selanjutnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Ketika engkau mendapatkan aku roti hidup, maka Yesus menjamin bahwa Yesus sang roti hidup akan memuaskan rasa lapar, dahaga daripada kehidupan rohani kita, kehidupan roh kita. Mengapa demikian, saudara? Mengapa Yesus dapat memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita? Karena Yesus adalah sumber kehidupan bagi manusia. Saudara, kalau kita melihat Yesus sang roti hidup, maka yang pertama, Yesus memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Ya, ini manusia dapat memiliki relasi atau hubungan yang dekat dengan Allah sebagai Bapanya dan manusia sebagai anaknya. Yesus memulihkan kembali hubungan yang rusak antara Allah sang pencipta manusia dengan manusia yang telah memberontak terhadap Allah. Yesus telah mendamaikan kembali manusia berdosa dengan Allah melalui dirinya dengan menanggung murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Melalui Yesus sang roti hidup, manusia berdosa itu bisa kembali berdamai dengan Allah, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Saudara, hanya kembali kepada Allah sang penciptanya, maka jiwa manusia itu mendapatkan kedamaian. Jiwa itu mendapatkan kepuasan akan hidupnya. Yang kedua, saudara, Yesus sang roti hidup itu tahu dengan persis cara hidup yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan jiwa manusia. Karena Yesus adalah juga sekaligus Allah yang ikut serta di dalam menciptakan manusia. Saya mau gambarkan, saudara, seperti ini. Yesus sang pencipta manusia tahu persis apa yang dibutuhkan manusia. Sama seperti pabrik mobil yang memproduksi sebuah mobil. Dia tahu persis bagaimana mobil itu beroperasi dan dapat berjalan dengan baik. Betul tidak? Karena pabrik itu yang menciptakan. Demikian pula dengan Yesus yang adalah Allah yang menciptakan manusia. Tahu persis bagaimana cara hidup manusia yang bisa memuaskan hidupnya. Karena dia Allah yang menciptakan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita menerima Yesus sang roti hidup itu, maka pengajaran Yesus yang diberikan kepada kita, firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita membangun hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, itulah yang akan memuaskan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir refleksi firman Tuhan ini saya akan mengutip perkataan daripada seorang bapak gereja yang hebat dan besar, yaitu Bapak Agustinus. Sebelum menjadi pendeta, sebelum menjadi bapak gereja, Agustinus adalah seorang yang hidupnya mengejar kenikmatan dunia,
mengejar kepuasan hidup, kebahagiaan hidup melalui kenikmatan hawa nafsu kedagingan, kehidupan seks yang bebas, hidupnya benar-benar di dalam pengejaran akan kenikmatan dunia. Tetapi saudara Agustinus katakan seperti ini, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami akan resah dan gelisah sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam Engkau. Saudara Agustinus katakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita untuk diri Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan peristirahatan dengan tenang. Kita akan selalu resah dan gelisah sampai apa? Sampai kita bersatu dengan Tuhan. Ia katakan kepuasan hidup manusia itu terletak pada Tuhan, bukan pada semua yang ada di dunia ini yang bersifat materi dan bersifat panah. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah yang kita cari di dunia ini untuk memuaskan hidup kita? Apakah yang kita cari untuk membahagiakan hidup kita? Marilah kita arahkan hidup kita pada Yesus yang adalah roti hidup yang dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah berefleksi daripada firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali apakah yang menjadi sumber kebahagiaan hidup kami. Apakah yang bisa memuaskan hidup kami, yakni Yesus dan ajarannya. Itulah yang bisa memuaskan akan dahaga jiwa kami. Tolong kami untuk mengarahkan hati kami, hidup kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh terus mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya itu dapat menolong kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di dalam situasi yang sulit ini, kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan terlebih dahulu pujian Ya Tuhan Tiap Jam. Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat yang pertama, yaitu kita berdoa untuk pemerintah Indonesia diberikan hikmat dan kemampuan dalam menangani pandemi COVID-19
dan proses vaksinasi secara nasional dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini di tengah pandemi, dengan angka penularan COVID yang masih tinggi ini, kami terus mendukung doa untuk pemerintah Indonesia mampu menanganinya. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Jokowi dan para menteri beserta dengan kepala-kepala daerah dapat bekerja sama dalam menyiapkan kapasitas rumah sakit dan layanan medis yang cukup dan memadai, obat-obatan, pasokan tabung oksigen, dan lain-lain, sehingga masyarakat yang terpapar COVID dapat segera ditangani, terutama mereka yang kondisinya berat. Pemerintah juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan upaya untuk menekan penularan COVID dan upaya menstabilkan kondisi ekonomi supaya tetap kuat. Kami juga menyerahkan proses vaksinasi nasional yang sedang berlangsung, kiranya berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat tidak takut untuk divaksin, tapi mendukung pemerintah dan mau divaksin, dan mereka terus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dengan mengurangi mobilitas dan kegiatan di luar rumah. Sehingga angka penularan COVID bisa berangsur-angsur turun dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang kedua, kita berdoa untuk para dokter, tim medis, dan Satgas Gugus Depan COVID-19 dalam melayani masyarakat baik di seluruh dunia, di Indonesia, dan khususnya Satgas COVID-19 di GKI Kanaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami berdoa untuk para tim medis kami, baik tim medis yang ada di rumah sakit maupun tim medis yang ada di gereja-gereja ataupun lembaga-lembaga lain yang dibentuk untuk penanggulangan COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, memberikan imun yang kuat, karena mereka adalah yang berdiri di garda depan untuk penanggulangan COVID-19. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka terus semangat untuk terus bekerja dan juga Engkau yang terus melindungi keluarganya. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 GKI Kanaan yang dipimpin oleh Penatua Sudirman. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat, kesabaran, kekompakan dalam melayani setiap jemaat yang terpapar COVID. Engkau yang terus memberkati tim ini supaya tim ini boleh terus menjadi berkat. Engkau juga yang terus menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh tim gugus COVID-19 GKI Kanaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para tim medis, seluruh tim medis yang ada ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang ketiga, kita mau berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lemah tubuh, baik yang terpapar COVID maupun yang sudah lama menderita sakit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ditinggikan dan dikuduskanlah nama-Mu. Biarlah kuasa dan kedaulatan-Mu terus memerintah atas hidup kami di dunia ini. Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat GKI Kanaan yang sedang menderita sakit. Entah sakit karena COVID-19 ataupun sakit yang lain. Bapa, tolong mereka. Kuatkan dan teguhkan terus iman mereka. Tubuh fisiknya lemah, tetapi imannya tetap kuat. Berkati dokter yang merawat, obat-obatan yang diminum, serta istirahat mereka. Biarlah semuanya memulihkan kembali kesehatan jemaat-jemaat kami. Bapa, kami terus memohon, jagalah jemaat kami dari paparan COVID-19. Ingatkan mereka untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati prokes dengan ketat. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan jemaat kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kondisi saat ini sangat susah. Biarlah jemaat kami bisa bertahan melewati masa-masa yang sulit ini. Bukakan jalan,
berikan hikmat bijaksana, berikan kesempatan agar mereka dapat terus menjalankan bisnis usahanya dengan baik. Kami tidak meminta keuntungan yang besar, tetapi biarlah cukup untuk kami bisa hidup sehari lewat sehari dalam masa pandemi ini. Peliharalah jemaat kami Tuhan, seperti Engkau memelihara bangsa Israel yang berjalan di padang gurun sehari lewat sehari dengan makanan mana dan burung puyuh yang Kau berikan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat kami yang terus bergumul dengan masalah pernikahan mereka, masalah hubungan orang tua dan anak, masalah hubungan kakak dan adik, masalah hubungan mertua dan menantu. Bapa, tolong mereka untuk masing-masing pihak disadarkan, masing-masing pihak merendahkan hati, mau saling mengalah, saling mengampuni. Sadarkan mereka dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka mau bertobat. Kami terus memohon pemulihan bagi keluarga-keluarga jemaat kami. Bapa di surga, kami juga memohon untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah secara online. Mohon diberikan konsentrasi untuk bisa belajar dengan baik. Kami tahu banyak godaan dan gangguan yang bisa membuat anak kami tidak bisa fokus belajar. Berikan juga kesabaran dan hikmat bijaksana bagi para orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya mengikuti pelajaran dari sekolah di rumah mereka masing-masing. Ini kondisi yang tidak mudah bagi para orang tua kami. Kiranya Bapa menolong kami. Bapa di surga, inilah permohonan doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan pokok doa syafaat kita, mari kita kembali menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam, baiknya yang ketiga dan keempat. Pokok doa syafaat yang keempat, kita mau berdoa untuk tim multimedia yang terus berusaha dan berjerih lelah untuk melayani di tengah pandemi ini, diberikan kemampuan, kreativitas, semangat, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami terus mendukung doa untuk tim multimedia yang ada di gereja kami, yang terus berusaha dan berjerih lelah untuk melayani di tengah pandemi ini yang tidak mudah. Tuhan, terus berikan mereka kemampuan, kreativitas, dan semangat, dan juga kesabaran dalam mereka melayani. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Kusman sebagai ketua tim multimedia. Tuhan terus berikan hikmat bijaksana dalam dia melayani bersama dengan rekan-rekan yang lain, sehingga terjadi kekompakan, kesehatian dalam mereka melayani Tuhan, sehingga pelayanan mereka bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat.
Tuhan, kami menyerahkan kesehatan mereka, keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus memberkati dan memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa syafaat yang kelima, kita mau berdoa untuk pelantikan pengurus FKPK, Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Sekolah BPK Penabur PIK dengan GKI Kanaan, masa pelayanan 2021 sampai 2024 yang akan dilaksanakan pelantikannya pada kebaktian Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga turut mendukung pelantikan pengurus FKPK, Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Sekolah BPK Penabur PIK dengan GKI Kanaan di masa pelayanan 2021 sampai 2024 yang rencana akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 15 Agustus. Tuhan, kami terus berdoa untuk pengurus yang akan dilantik. Tuhan berikan kesehatan, kerjasama yang baik dalam mereka melayani. Kiranya melalui mereka dapat menolong murid-murid mempunyai kerohanian yang baik. Mereka boleh percaya kepada Tuhan melalui guru-guru BPK Penabur dan juga hamba Tuhan dan guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja GKI Kanaan. Mereka boleh bersinergi, melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang terakhir, kita akan berdoa untuk pergumulan masing-masing jemaat. Kita tenangkan hati, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengabulkan menurut kehendak Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam, baitnya yang kelima. Tuhanku yang kudus.
Kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus, senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah roti hidup dalam kehidupan kita. Karena itu, dikala kita senang, pujilah Tuhan. Dikala kita susah, carilah Tuhan. Dikala kita tenang, muliakanlah Tuhan. Dikala kita menderita, percayalah kepada Tuhan. Di setiap saat bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini, kiranya kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Di setiap kehidupan kita, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam persekutuan doa Kamis depan. Amin.